Tapi Guntur ini bukan orang kaya materi seperti kamu, Fer. Guntur ini kaya batinnya lebih kaya daripada kamu. Guntur ini tipe idaman wanita yang tidak pernah silau akan kebendaan. Hatinya penuh pemberian dan tidak pernah mengemis pengertian. Itu kalau kamu mau tahu tentang Guntur. Terus terang, satu hal yang saya nggak suka dari kamu, sifat rendah diri itu. Sepertinya kamu jadi tidak mensyukuri apa yang sudah diberikan Tuhan untuk kamu. Ibu akan berdoa untuk Nalela. Semoga dengan ridho Tuhan ada seseorang yang terbuka hatinya menyumbangkan ginjal untuk Nalela. Guntur, kamu mikirin apa? Kok nggak makan? Kenapa kamu? Banyak pikiran ya? Saya rasa doa ibu buat Lela sudah diperkenankan Tuhan. Alhamdulillah. Terus, siapa yang mau menyumbangkan ginjalnya untuk Lela? Saya, Bu. Apa kamu sadar apa yang telah kamu lakukan? Bu, semalam saya berpikir, saya bersyukur masih bisa mendapatkan kasih sayang ibu. Dalam keadaan sehat tanpa kurang apapun. Tapi Lela, Bu, dia nggak punya siapa-siapa. Dia hidup sendiri, Bu. Ibu sendiri terharu mendengar penderitaannya, kan? Lalu ibu mendoakan dia. Padahal ibu baru kenal sama dia kurang dari 1 jam. Sementara saya, Bu, saya lihat Lela itu menderita tiap hari. Tapi kenapa kamu yang harus memberikan dia ginjal? Dia kan bisa beli di luar negeri. Banyak orang yang telah melakukannya. Mungkin Lela tidak seberuntung orang lain itu, Bu. Mungkin juga ini takdir saya. Hati saya seolah-olah mendapat bisikan untuk melakukan ini. Apapun yang saya lakukan, sepertinya jawaban dari doa ibu buat Lela tadi malam. Bu, apapun bisikan hati saya tidak akan melakukan apa-apa tanpa restu ibu. Agama mengajarkan kita berbuat kebaikan. Ibu berdoa kepada Tuhan untuk Lela. Mungkin memang ini jawaban doa ibu. Terima kasih, Bu. Kalau kamu telah yakin melakukan hal yang benar, lakukanlah dengan keyakinan. Saya yakin, Bu. Apa kamu sudah sinting? Dengan kamu mengorbankan ginjal kamu, apa sih imbalan yang kamu dapat? Aku melakukannya atas dasar kemanusiaan. Demi Tuhan, Widya, aku nggak minta imbalan apapun dari Mbak Lela. Aku bener-bener nggak ngerti tujuan hidup kamu. Sama dengan kebingungan saya untuk memahami mimpi kamu, Widya. Win, ada apa? Itu, Mbak. Sepertinya Guntur jatuh cinta sama Mbak. Kamu kok bisa ngomong begitu? Alasannya apa? Barusan dia bilang sama saya. Katanya dia mau menyumbangkan ginjal kepada Mbak. Bilang sama dia jangan. Saya nggak memerlukan ginjalnya. Loh, kenapa Mbak?
Bahkan sangat memerlukan ginjal itu supaya nggak jadi cuci darah. Lagi pula kan ini bisa mengembalikan hidup Mbak yang Mbak anggap sudah menuju kehancuran. Justru saya nggak mau menghancurkan masa depan kalian. Hanya untuk menyelamatkan masa depan saya. Masa depan kami. Saya bisa membaca orang seperti saya membaca buku. Setelah sekian lama kamu bekerja di sini, kamu pikir saya nggak tahu kalau Guntur itu pacar kamu? Ya, mungkin dia memang suka sama saya, Mbak. Tapi saya nggak cinta sama dia. Saya punya impian yang berbeda dari dia. Dan menurut saya, impian Guntur kira-kira sama dengan Mbak Leila. Mbak Leila kan ingin menyumbangkan harta benda ini semua ke yayasan sosial. Guntur juga ingin menyumbangkan ginjalnya kepada orang yang sangat memerlukan. Dan saya akan sangat senang sekali kalau Mbak Leila bisa bersama Guntur. Maaf Mbak, saya rasa bicara saya kok jadi lancang. Kenapa, Dok? Saya cuma kaget mendengar niat saudara itu. Selama ini ginjal saya nggak pernah mengganggu saya. Saya rasa ginjal saya sehat dua-duanya. Apakah ginjal saya ini bisa menyelamatkan Mbak Leila? Kalau ginjal saudara sehat, secara teori bisa. Tapi apakah ginjal saudara itu cocok bagi saudara Leila? Saudara harus menjalani beberapa tes. Iya, Dok. Saya bersedia dites. Baik, kalau begitu nanti saya atur waktunya. Karena saudara harus menginap 1 malam di rumah sakit ini. Baik. Halo. Leila. Apa kabar Leila? Ini Alfian. Leila, akhirnya keajaiban itu datang juga. Barusan ada seorang anak muda menemui Om. Namanya Guntur. Katanya dia bekerja di tempat kamu tuh. Ya. Dan dia ingin menyumbangkan ginjalnya untuk kamu. Om bangga sekali melihat sikapnya yang sangat tulus itu. Kok kamu diam aja sih, nggak kasih komentar? Apa kamu masih kaget mendengar kejutan itu? Ya kaget juga sih Om. Sebenarnya tadi Widya, sekretaris saya juga udah memberitahu saya bahwa Guntur ingin memberikan ginjalnya. Tapi terima kasih atas beritanya Om. Saya rasa saya harus bicara dulu sama dia. Baik kalau gitu. Iya Om, makasih. Pokoknya kalau kamu masih berniat mau kasih ginjal kamu ke Leila, lebih baik kita putus. Aku gak mau nikah sama orang yang udah invalid. Dokter Alfian bilang ginjal aku dua-duanya sehat dan aku bisa hidup terus dengan sehat hanya dengan 1 ginjal.
Dia mempersilahkan aku untuk membuktikannya sendiri, Wit. Nih, ini daftar orang-orang yang hidup dengan satu ginjal. Sampai tua mereka bisa hidup sehat kok. Aku nggak peduli sama orang lain, Guntur. Aku tetap ingin memiliki kamu seutuhnya, tanpa cacat, Guntur. Gak usah nangis. Ini kan baru rencana. Darahku juga belum dites. Ginjal aku juga belum tentu cocok dengan ginjalnya Mbak Lela. Aku nggak peduli. Pokoknya aku nggak suka sama pikiran kamu yang bodoh. Kamu antarin ini tolong ke Mbak Lela. Antar aja sendiri. Dia mau ngomong sama kamu. Maaf, Mbak Lela, ini bajunya sudah selesai. Saya baru dapat kabar dari Dokter Alfian mengenai niat baik kamu. Saya sangat berterima kasih. Tapi saya rasa kamu nggak usah. Loh, kenapa Mbak? Saya melakukan ini karena ketulusan, bukan karena kasihan. Ya, saya tahu. Tapi Widya bilang, kamu mau lakukan ini karena kamu cinta sama saya. Enggak, Mbak. Saya sangat berterima kasih sekali atas perhatian dan cinta kamu untuk saya. Tapi tolong, kamu jangan lakukan itu. Widya, Wid. Kenapa? Kamu mau marah? Iya. Saya mau minta jawaban kamu. Widya, apa maksud permainan kamu ini? Kamu larang saya kasih ginjal kepada Mbak Lela karena kamu bilang kamu mencintai saya. Tapi kenapa kamu bilang sama Mbak Lela bahwa saya mencintai dia? Apa ini, Widya? Ini bagian dari jalan untuk membuka pintu impian saya, Gun. Kalau nanti Leila menerima dan membalas cinta kamu, kalian tentunya akan menikah, kan? Dan dia akan mati karena penyakitnya. Dan kalau kalian menikah, tentu saja dia akan membatalkan niatnya untuk menyumbangkan harta bendanya ke yayasan sosial. Karena dia akan mewariskannya kepada kamu. Dan setelah selesai masa berkabung, kita menikah. Kamu lakukan apa yang saya bilang. Karena impian ini akan jadi kenyataan. Dulu saya selalu mengalah sama kamu karena saya mencintai kamu. Tapi sekarang saya jadi ragu apakah saya masih bisa mencintai manusia seperti kamu, Widya. Dasar otak gembel. Tolong.
kamu bertengkar sama Guntur? Enggak, kita nggak bertengkar kok, Mbak. Ya, dia cuma bingung sendiri. Saya barusan bilang lagi sama dia kalau dari dulu juga saya cuma ingin bersahabat sama dia. Dan dia kecewa. Padahal saya tahu dia juga jatuh cinta sama Mbak Laila. Kamu begitu yakin kalau Guntur cinta sama saya? Saya hampir percaya. Tapi waktu saya tanya ke dia, dia sendiri malah kaget. Saya kenal betul sifat dia, Mbak. Orangnya tertutup. Sekarang, kalau dia tidak cinta sama Mbak Laila, mana mungkin dia mau mendonorkan ginjalnya buat Mbak Laila? Dia juga bilang sendiri kok sama saya, sumbangannya ini sama sekali tidak mengharapkan balasan materi. Kalau dia memang cinta sama saya, kenapa dia kecewa cintanya kamu tolak? Mungkin di hatinya ada dua ruangan cinta untuk dua orang yang berbeda dalam segala hal. Sekarang dia jadi bingung sendiri. Karena sikapnya ini membuat dia berada di antara dua pilihan. Maaf, Anda mirip seseorang. Guntur. Laila, senang saya berkenalan dengan Anda. Barusan ada seorang anak muda menemui Om. Namanya Guntur. Ya, Guntur namanya. Katanya dia bekerja di tempat kamu tuh. Ya. Dan dia ingin menyumbangkan ginjalnya untuk kamu. Om bangga sekali melihat sikapnya yang sangat tulus itu. Terima kasih Mbak Lela. Semua orang yang menggunakan jas yang Mbak Lela belikan ini pasti akan kelihatan seperti pangeran. Sesuai dalam cerita dongeng, setelah lewat jam 12 malam, si pangerannya akan kembali lagi menjadi seekor katak. Kamu lucu juga ya. Selera humor kamu tinggi. Terima kasih atas pujian Mbak Lela. Pangeran yang satu ini nggak boleh berubah kembali menjadi seekor katak. Ini bagian dari jalan untuk membuka pintu impian saya, Gun. Kalau nanti Laila menerima dan membalas cinta kamu, kalian tentunya akan menikah, kan? Dan dia akan mati karena penyakitnya. Dan kalau kalian menikah, tentu saja dia akan membatalkan niatnya untuk menyumbangkan harta bendanya ke yayasan sosial. Karena dia akan mewariskannya kepada kamu. Dan setelah selesai masa berkabung, kita menikah.
Kenapa sih? Kamu ribut lagi ya sama Widya? Saya kecewa, Bu. Widya selama ini wanita yang saya cintai. Tiba-tiba sifatnya berubah seperti iblis. Hanya karena dia mau mengejar mimpi-mimpi itu, Bu. Kalian mungkin salah paham, Guntur. Widya memang terlalu berambisi. Tapi tidak baik menuduh dia sejahat itu. Bu, Widya itu jodohkan saya sama Laila. Supaya saya itu menikah dengan Laila. Loh, itu berarti Widya punya niat baik kan? Enggak, Bu, enggak. Dia larang saya mendonorkan ginjal saya buat Laila. Loh, kenapa? Ibu, kalau Laila meninggal setelah menikah dengan saya, berarti semua harta warisannya buat saya. Kemudian Widya datang dan menikah dengan saya. Dan semua harta itu akan dinikmati oleh dia, Ibu. Guntur, Ibu sudah dijemput. Mau ngelayat teman pengajian di Ibu yang rumahnya di Bogor. Ibunya meninggal. Sekarang, kamu istirahat dulu. Tenangkan pikiranmu. Nanti kita bicara lagi ya, Guntur. Hati-hati ya, Bu ya. Iya, iya. Halo. Ini saya Pak, Wanti. Oh, iya. Bagaimana? Apa ada perkembangan baru? Ada karyawannya Non Lela, namanya Guntur. Dia mau mendonorkan ginjalnya untuk Non Lela. Apa? Guntur mau mendonorkan ginjalnya untuk Lela? Iya Pak, tadi saya dengar sendiri. Oke. Ya, terima kasih ya. Saya nggak suka. Kamu terlalu ikut campur urusan Laila. Saya rasa saya berhak untuk mulai cemburu. Oke. Saya akan terus terang sama kamu. Lebih baik begitu. Lebih baik kamu terus terang. Kan kamu tahu, saya punya trauma terhadap kebohongan. Wid, Ya, Guntur kemana sih? Kok sampai sekarang belum kembali? aduh, dia nggak bilang tuh Mbak. Kira-kira dia kemana ya? Saya ada perlu mau bicara. Dia itu kan orang rumahan Mbak. Kalau lagi nggak kerja ya pasti ada di rumah. Atau bisa juga saya susul dia sekarang. Emangnya kamu yakin bisa suruh dia kembali ke sini? Yakin Mbak. Iya deh kalau gitu, saya tunggu. Baik Mbak. Tunggu aja. Guntur itu ibarat wayang dan saya adalah dalang yang memainkan dia sesuai dengan keinginan saya. Jadi kamu merasa dia memperlakukan kamu seperti wayang dan mengendalikan semua gerak kamu begitu? Iya, Bu. Saya rasa nggak ada istilah lain yang lebih tepat untuk menilai perlakuan Widya terhadap saya. Saya kira dia mencintai saya. Ternyata saya salah. Widya cuma memanfaatkan saya. Pertama-tama dia gunakan saya sebagai supir untuk menjemput dia, untuk mengantarkan dia. Lalu menurut dugaan kamu, sekarang dia memanfaatkan kamu untuk menguasai harta Lila. Bu, bukan dugaan, Bu. Itu kenyataan. Lalu apa yang akan kamu lakukan sekarang? Orang kayak Widya harus dibeli pelajaran. Dendam itu dilarang agama. Saya nggak dendam. Saya hanya ingin menolong Laila. Bu, Laila itu orangnya baik.
Tapi nasibnya nggak baik, Bu. Kasihan dia. Lalu bagaimana caranya kamu ngasih pelajaran untuk Widya? Saya akan mengikuti permainan Widya. Sampai suatu saat yang tepat, saya akan membuka kedoknya, Bu. Kenapa mesti pakai cara berbelit-belit? Kenapa tidak bicara terus terang pada Laila tentang niat tidak baik Widya? Bu, Widya itu orangnya licik. Dia seperti lebah, Bu. Kalau mulutnya mengeluarkan madu, ekornya bisa mengeluarkan bisa. Dia bisa memutarbalikkan semua fakta. Bukan tidak mungkin dia meyakinkan Laila bahwa seolah-olah saya ini yang salah, saya yang jahat. Tapi kalau terlalu lama, kamu akan terlambat, Guntur. Karena setiap saat tidak tertutup kemungkinan bahwa kondisi ginjal Laila itu akan lebih memburuk, Guntur. Bu, saya diam-diam akan tetap mendonorkan ginjal ke Laila, Bu. Saya akan melakukan pemeriksaan secepatnya. Sekarang sudah lewat maghrib. Kalau kamu tidak segera ke sana, kasihan Laila. Saya pergi, Bu. Widya, ngapain kamu kesini? Aku disuruh sama Mbak Lela nyusul kamu ke sini. Kamu sendiri mau kemana? Mau kembali ke sana? Kun, sorry ya, tadi aku bikin kamu marah. Aku takut kamu nggak mau ke sana lagi. Mau kemana lagi kalau saya nggak ke sana, Non? Tanpa kamu, hidup aku ini nggak ada artinya. Jadi kamu setuju sama rencanaku? Setelah aku pikir tenang-tenang, aku bukan hanya setuju, tapi aku kagum dengan rencana kamu. Hebat kamu. Terima kasih. Sebetulnya saya yang harus berterima kasih sama kamu. Karena kamu telah membangun impian saya. Tapi kamu nggak cemburu kalau saya nikah dengan Laila? Lalu nanti saya satu tempat tidur dengan dia. Ya, aku peduli soal itu. Tapi aku lebih peduli dan lebih mementingkan impianku. Dan aku rela mengorbankan apa saja, termasuk perasaan dan kecemburuan. Yang penting kita bisa kaya. Kenapa kamu? Saya cuman bingung kalau Mbak Lela tanya nanti soal ginjal yang mau saya donorkan buat dia. Ya, bilang aja ibu kamu keberatan dan kamu nggak mungkin dong melanggar peraturan ibu kamu. Yuk, kita berangkat sekarang. Lela udah nunggu dan dia mau bicara sama kamu. Saya siap jadi pendengar. Saya cuma mau bilang bahwa saya tidak akan memberikan peluang untuk orang lain mengusik hati saya. Saya tidak pernah berniat untuk menukar ginjal saya dengan apapun. Termasuk dengan cinta kamu. Tapi saya tetap keberatan kalau kamu akan menyumbangkan ginjal kamu untuk saya. Kamu tega menolak doa tulus ibu saya, Lela. Terserah, Lela. Terserah kamu mau percaya apa enggak. Yang jelas doa ibu saya yang menggerakkan hati saya untuk melakukan hal ini. Hanya satu permintaan saya. Jangan kasih tahu siapa-siapa, terutama Widya,
mengenai rencana saya untuk tetap mendonorkan ginjal kepada kamu. Karena ini hanya untuk saya, buat kamu, Dr. Alfian dan ibu saya. Besok mungkin saya nggak masuk, meminta izin. Lusa kemungkinan saya datang telat. Kamu mau kemana? Saya ada urusan keluarga. Permisi. Ada apa, Mbak? Guntur kan hari ini nggak masuk. Tolong besok begitu dia masuk, bayar gajinya untuk bulan ini. Memang hari ini Guntur kemana, Mbak? Katanya dia ada urusan keluarga. Makasih ya, Mbak. Ya. Jadi Lela tidak tahu bahwa Anda harus menginap di rumah sakit ini untuk pemeriksaan. Tadinya saya nggak ingin Lela tahu bahwa saya ingin mendonorkan ginjal saya kepada dia, Dok. Maafkan saya, karena memang saya yang memberitahukannya kepada dia. Saya menganggap bahwa berita baik ini akan memberikan kepada dia semangat hidup. Saya tidak bisa menyalahkan dokter. Karena sebelum dokter menelpon, ada orang lain yang membocorkan hal ini kepada Laila. Dia punya kepentingan sendiri, Dok. Memang, hidup itu tidak bisa dipisahkan dengan alasan. Justru saya rasa karena alasan-alasan itulah manusia bisa hidup. Oh ya, saya membutuhkan anggota keluarga Anda untuk menjadi saksi bahwa Anda akan mendonorkan ginjal Anda. Satu-satunya anggota keluarga saya masih hidup hanya ibu saya. Kebetulan ibu saya lagi di luar kota. Tapi begitu waktunya Anda mau dioperasi, saya tetap membutuhkan izin tertulis dari ibu Anda. Pasti, Dok. Pasti pada waktu itu saya akan bawa ibu saya ke sini. Baiklah kalau begitu, saya akan mengambilkan formulir untuk saudara isi. Kebetulan perawat yang biasa membantu saya sedang pergi ke kampung untuk menghadiri perkawinan adiknya. Saya sudah selesai. Terima kasih, Suster.
Mbak, Mbak bilang kan Guntur cuma izin 1 hari. Tapi sekarang udah jam segini kok. Dia belum datang juga. Saya udah coba telepon rumahnya, tapi nggak ada yang angkat. Kalau boleh, saya mau minta izin. Jadi saya bisa langsung cek ke sana. Tunggu aja lah, Wit. Mungkin dia masih ada urusan. Kalau urusannya selesai juga kan dia pasti datang. Kok Mbak segitu yakinnya? Apa barusan tadi Guntur telepon Mbak? Kan kamu yang bilang kalau Guntur itu bukan tipe orang yang tega ngecewain orang lain kan? Saya percaya aja sama omongan kamu. Diam-diam aku pun mencuri pandang kau yang buat hati melayang. Malu-malu tertunduk ku membelai angan. Kau seakan memberi aku harapan. Oh, oh, bagaimana aku bilang hatiku berdebar kencang bila matamu memandang. Aku terpeluk bayangan. Oh, oh, bagaimana aku bilang getar yang ada di dalam. Inginnya aku katakan, milikilah aku sayang. Bagaimana ku bilang, bagaimana katakan, bagaimana ku bilang, bagaimana katakan. Oh, oh. Malu-malu tertunduk ku membelai angan. Kau seakan memberi aku harapan. Oh, oh, bagaimana aku bilang hatiku